Tangan sekali lagi kepada Bapak Leo. Baik, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, tadi mohon maaf saya ada lupa menyampaikan kesimpulan dari materi Ibu Citra. Baik, kesimpulan dari materi Ibu Citra, di mana dalam akuntabilitas diperlukan adanya pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan juga pengungkapan. Seperti itu. Kemudian di dalam asas pengelolaan keuangan desa tentunya diperlukan adanya transparansi, akuntabel, dan juga partisipasif serta tertib dan disiplin anggaran. Benar begitu, Bu Citra? Ya, Mbak, betul. Terima kasih. Oh ya. Kemudian kesimpulan materi dari Bapak Leo yaitu pendeteksian fraud pada laporan keuangan yang menganut principle based accounting memerlukan pemahaman terhadap justifikasi akuntan dan juga auditor. Segala gugatan atau dakwaan memerlukan keterangan ahli dalam memutus suatu perkara. Benar begitu, Pak Leo? Benar. Ya, baik. Baik, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman mahasiswa semuanya, kita masuk di sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada para peserta yang ingin melayangkan pertanyaannya di kolom chat yang tersedia. Untuk saat ini sudah ada yang bertanya. Baik. Ini ada pertanyaan dari Viviana Wati dari Prodi Akuntansi. Ingin bertanya dua hal kepada Bapak Reno Chandra Sangaji, SIP. Yang pertama adalah apakah dana desa penanggulangan COVID-19 disalurkan secara merata dan menyeluruh atau diseleksi atau bagaimana, Pak? Kemudian yang kedua adalah apakah masyarakat yang telah menerima bantuan PKH atau program Keluarga Harapan masih berhak menerima bantuan dana desa penanggulangan COVID-19? Seperti itu. Mungkin monggo Pak Reno untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Terima kasih. Yang pertama berkaitan dengan apakah proses dana desa untuk BLT ini ya, untuk kalau BLT ini memang diseleksi ya, BLT dana desa itu kita seleksi sesuai dengan usulan dari masyarakat. Nah, nanti kita di sini ada musyawarah desa atau musyawarah kelurahan untuk menentukan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan BLT. Ini terbuka dari Pak perwakilan RT RW, tokoh masyarakat. Nanti sistem seleksinya adalah usulan yang masuk dari masing-masing RT RW, Dukuh. Ini nanti kita seleksi bersama-sama melalui musyawarah desa, musyawarah kelurahan. Kemudian setelah diseleksi nanti muncul by name. Ini barulah kita nanti melalui berita acara nanti kita jadikan bahwa inilah menerima BLT, calon penerima BLT yang telah disepakati oleh forum musyawarah desa. Nah, setelah itu barulah kita masukkan untuk nanti dana desa turun, nanti kita berikan sesuai dengan kesepakatan di musyawarah desa tadi. Memang ini tidak mudah ya untuk menseleksi ini, banyak kriterianya, tentu saja ini pertimbangan dari banyak pihak supaya nanti ketika kita sampaikan tidak ada gejolak di masyarakat. Ini yang paling sulit. Karena bagi kami kalau kaitan uang, bantuan berupa dana ini memang tidak apa istilahnya sangat riskan sekali apabila kita tidak salah dalam menentukan. Jadi kita di sini betul-betul sangat hati-hati sekali dalam menetapkan siapa yang berhak memperoleh bantuan BL tersebut. Kemudian yang kedua untuk program Keluarga Harapan, ini supaya kegiatan BLT ini bisa merata, memang kalau sudah dapat bantuan dari PKH ini, kami minta bahwa kalau BLT dan desa ini bagi yang belum mendapatkan dana bantuan sama sekali. Ini sangat karena kalau sudah PKH itu berarti sudah mendapatkan akses dari pemerintah ya, artinya bahwa masih ada lain yang belum mendapatkan fasilitas seperti PKH, namun demikian harus kita bantu, maka inilah forum musyawarah desa ini untuk menentukan di luar PKH harus kita bantu karena mereka juga warga yang sangat membutuhkan dan belum pernah sama sekali mendapatkan bantuan dari pemerintah. Di dua poin ini saya sudah jawab ya Pak.
Oke, matur nuwun Bapak Reno atas penyampaian jawaban dari pertanyaan Mbak Vivianawati. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Eki Sanusing dari Prodi Manajemen. Di sini sebentar. Kalau dilihat secara universal, mungkin sebagian desa terlepas dari Pulau Jawa, khususnya di Indonesia Timur, banyak hal-hal yang melenceng dari bagaimana mengelola dana desa itu sendiri. Saya ambil salah satu contoh desa yang pernah saya jumpai, yang di mana ada manipulasi penggunaan dana desa yang di mana yang seharusnya menjadi prioritas malah disalahgunakan. Di sisi lain, pengujian uji publik untuk mendapatkan bantuan dari desa ataupun kabupaten masih ditempatkan sesuai kelas dalam artian tidak merata. Contoh kecilnya yang sudah mendapatkan PKH seharusnya tidak mendapatkan BLT atau bantuan lainnya, tapi malah sebaliknya, PKH juga mendapatkan. Ini kan kalau dilihat secara hukum udah salah dan seharusnya tindak lanjutnya bagaimana. Kemudian untuk 2021 sekiranya dana desa sudah mulai cair, sekalian di 2021 juga ada pemilihan serentak yang dilakukan oleh setiap kabupaten. Selain itu saya juga mendapatkan berita yang dimana sebelum Lebaran tiba BLT tahun 2021 sudah harus direalisasikan. Jadi yang menjadi pertanyaan saya antara BLT dan pemilihan kepala desa serentak ini kan tabrakan. Di sisi lain perekonomian Indonesia mengalami ketidakstabilan. Untuk meminimalisir atau mekanisme agar hal-hal yang tidak diharapkan terjadi bagaimana? Monggo ditanggapi dari 3 narasumber, Bapak Leo, Ibu Citra, dan juga Bapak Renu. Monggo silakan. Ya, mungkin saya Pak Reno dulu, monggo Pak Reno. Ya, jadi begini, saya tahu kekhawatiran bahwa dana desa digunakan untuk kampanye dan sebagainya karena mendekati masa pemilihan. Tentunya kami menjaga jarak bahwa ketika memberikan BLT, saya tidak akan pernah nampak di sana. Tidak, kita sebagai lurah harus tahu bahwa masyarakat itu sudah cerdas ya, bahwa ini adalah bantuan dari pemerintah memang sebagai hak masyarakat. Jadi kita tidak perlu mencari kesempatan yang lain-lain untuk apa? Untuk supaya kita terpilih lagi. Dan saat masyarakat ini sudah paham betul apa yang dilakukan oleh pemimpinnya. Jadi untuk hal tersebut tentunya kita sangat menghindari sekali banyaknya kepentingan-kepentingan di sana sehingga kami dalam rangka penyaluran BLT itu saya tidak pernah nampak di sana dan hanya panitia saja sehingga semakin cepat disalurkan semakin bagus. Ini kami kemarin sudah menyalurkan di bulan puasa ini, jadi segera disalurkan kami perintahkan untuk dan kami tidak nampak di sana sama sekali. Ini komitmen saya. Jadi artinya bahwa dana itu murni ya disampaikan Mas Tip tanpa ada tendensi politik apapun. Kemudian kaitan aturan rule, ini ada pilihan kepala desa atau lurah serentak. Ini memang jadi kebijakan dari dinas ya, dari PMK maupun dari bupati ya ini ya. Jadi ini di luar kendali kita. Sebenarnya kita mau dilaksanakan apapun, kita tidak ada masalah nanti karena saya yakin bahwa kalau jadi dan tidak itu tergantung masyarakat. Kalau menghendaki ya kita jalan terus, kalau tidak pun tidak ada masalah. Yang penting kita melaksanakan, diberi kemenangan bisa melaksanakan semaksimal mungkin. Kalau masyarakat masih menghendaki ya kita lanjut, kalau tidak apa-apa. Jadi tidak perlu terlalu banyak berpikir nanti kita kepilih tadi atau tidak, itu bagi saya tidak perlu berpikir sejauh itu. Yang penting kita laksanakan dengan maksimal, insya Allah nanti masyarakat juga akan menilai kinerja kita. Demikian. Ya, matur nuwun Bapak Reno. Kemudian Bu Citra ingin Ya, menanggapi. oke. Jadi pertanyaannya tadi memang bagus. Sebenarnya salah satu latar belakang kita meminta Pak Reno untuk menjadi pembicara di sini adalah untuk menjadi sebuah untuk kita melihat sebenarnya role model yang untuk di pemerintah itu seperti apa. Pasti saya tidak bilang semuanya baik, enggak ya, tapi minimal apa yang dijelaskan Pak Reno itu menjadi acuan, menjadi sebuah gambaran bagi kita. Misalnya kan banyak mahasiswa kami, kebetulan banyak yang dari timur, Pak Reno, dan saya di Prodi Akuntansi juga berusaha untuk
Kalau kita memang mau merubah sesuatu dari sisi akademisi, silakan Anda teliti di daerahnya masing-masing. Ketika Anda ada di Jogja, Anda maksimalkan pengetahuan, setelah itu kembali ke desanya masing-masing mengabdi. Salah satunya adalah dengan ini, ketika kami menghadirkan sebuah materi tentang dana desa, mungkin di beberapa tempat ini sesuatu yang tidak menarik untuk dibahas. Tapi buat kami dan para mahasiswa kami, banyak mereka yang bersentuhan langsung dengan ini gitu. Jadi harapan kami adalah mahasiswa ini akan menjadi agent of change buat daerahnya masing-masing. Maka kami akan membekali dengan berbagai histori atau cerita pengalaman yang bagus yang mudah-mudahan itu bisa diterapkan di sana. Kaitannya dengan pemilihan kepala desa ya. Ini memang tidak bisa dihindari. Artinya pemilihan kepala desa kan bukan wewenang kepala desa sendiri. Artinya mau kapan ya. Tetapi memang akan kembali pada komitmen kepala desanya masing-masing. Salah satu tadi komitmen Pak Reno menyatakan bahwa saya tidak akan hadir pada waktu saat pembagian bantuan BLT dan lain sebagainya. Oke, kita melihat bahwa itu mungkin salah satu cara Pak Reno supaya bahwa integritasnya sebagai kepala desa itu dijaga supaya tidak ada hal-hal yang berkaitan atau isu yang menyatakan bahwa penggunaan BLT ini digunakan Pak Reno untuk misalnya bersosialisasi atau mengkampanyekan dirinya. Nah, tapi kita kan tidak bisa istilahnya menyamaratakan hal yang terjadi di luar Jawa. Ada beberapa penelitian yang juga nanti bisa di-searching atau mungkin adik-adik mahasiswa semua bisa melakukan penelitian. Apakah memiliki dampak ya, misalnya latar belakang pendidikan seorang kepala desa terhadap keputusan yang dibuat, terhadap integritasnya. Nah, itu nanti kan kita bisa melihat. Ada kemarin mungkin ada satu mahasiswa saya yang penelitian di tempat Pak Reno juga itu mengambil tema mengenai analisa fraud untuk bantuan untuk dana COVID. Nah, artinya kita memberikan kesempatan buat mahasiswa untuk tahu loh ilmunya, kemudian realnya di lapangan seperti apa. Dan kalaupun di daerah-daerah itu belum, harapan saya mudah-mudahan siapa tahu dari mahasiswa kami yang dari timur ini suatu saat kembali ke desa, kemudian bisa menerapkan, bisa membangun desanya. Sesuatu yang tidak bisa kita hindari saat ini adalah bahwa pemerintah tidak bisa melakukan pengawasan langsung satu demi satu setiap desa, itu belum bisa. Jadi sifatnya mungkin kalau ini hanya acak lah gitu ya. Tapi harusnya dari sisi akuntabilitas dalam aturan-aturan itu sudah dibahas. Aturan-aturan itu sudah dibahas dan diberikan istilahnya diberikan aturan bagaimana sih melaporkan, bagaimana pengungkapan. Salah satu lagi yang penting adalah komitmen organisasi yang ada di dalam desa. Pak Lurah atau Pak Kades ini sebenarnya punya pendamping dari Badan Permusyawaratan Desa, seperti pemerintah didampingi oleh DPR. Ya kan? Nah, ketika dua lembaga ini bisa berjalan dengan baik, artinya kepala desa sebagai pelaksana dan BPD ini sebagai yang memantau, nah nanti akan jadi sinergi yang tidak baik. Akan terjadi sinergi yang baik, artinya ketika kepala desanya ada yang melenceng ya, nah maka nanti ibaratnya DPR-nya desa ini nanti akan mengingatkan gitu. Tadi sampaikan Pak Reno bahwa pengesahan penerima BLT dan PKH itu juga harus persetujuan atas BPD. Nah, di situ kan pasti akan ada verifikasi kembali. Data yang dari Pak RT, Pak RW itu kan disampaikan, ada partisipasi wakil dari masyarakat, ada partisipasi wakil dari BPD, kemudian dibahaslah di sana. Nah, sebenarnya kalau itu terjadi, maka akuntabilitas data dari BLT itu tidak akan terjadi double data. Atau mungkin yang sering kita temui beberapa kasus itu adalah namanya ada, tapi orangnya sudah meninggal. Itu ada terjadi. Bahkan di tempat saya pun ada beberapa kakak yang sama sekali tidak mendapat apapun. PKH nggak dapat, bantuan yang lain sama sekali nggak ada. Dan yang jadi masalah adalah ketika orang-orang yang dianggap mampu dan layak itu malah mendapatkan. Nah, ini kan perlu verifikasi. Ini kan perlu kita melihat detail sebenarnya komitmen organisasinya itu seperti apa. Nah, kalau kami dari sisi akademisi, ini yang kami istilahnya saya
sampaikan ke mahasiswa supaya mereka bergerak untuk meneliti, karena kami dari akademisi kan sifatnya hanya bisa memberikan hasil dari penelitian kami sebagai sebuah saran, sebagai sebuah analisa yang bisa digunakan oleh pihak-pihak tertentu. Dari situ mahasiswa akan melihat, oh iya Bu, di sini ternyata kok beda ya perlakuannya di desa ini dan di desa ini. Kok ini kepala desanya di sini. Dan saya menemukan itu. Saya kemarin penelitian ada 3 kecamatan di daerah utara. Dan saya melihat bahwa penelitian itu kalau kita misal banyak yang melakukan, tentu saja hasilnya akan luar biasa. Tapi mungkin di desa itu kan bukan penelitian yang menarik mungkin ya bagi beberapa akademisi. Tapi dari sini saya berharap supaya kita bisa melihat aturannya seperti apa, realisasinya itu seperti apa. Nah, disitulah mungkin nanti mahasiswa bisa melihat. Mungkin itu dulu Mbak Bu Miftah, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Citra atas jawabannya. Baik, Bapak Leo ingin menanggapi? Ya, Silakan. ya terima kasih. Kalau dari saya pendek saja, jadi kalau dilihat dari salah satu slide saya itu, bahwa penggunaan dana desa pada masa pandemi COVID ini harus melibatkan pihak-pihak terkait, yang antaranya adalah kepala desa, kemudian ada badan permusyawaratan desa, dan juga ada anggota-anggota yang terdiri dari kurang lebih beberapa belas, dan ada juga anggota-anggota yang diperbantukan. Tujuannya kalau kita bisa mengulas sedikit adalah bahwa penggunaan dana desa ini harus melibatkan berbagai unsur sehingga mempergerak ruang untuk dilakukan penyalahgunaan dana. Jadi kalau banyak pihak yang terlibat, otomatis kalau suatu pemerintahan ingin menyalahgunakan dana, otomatis harus mengadakan kolusi dengan orang-orang yang banyak ini. Nah, saya kira perlu ditekankan di sini bahwa kecurigaan masyarakat haruslah dilakukan, meminta pencerahan daripada kepala desa dan unsur-unsurnya tentang transparansi penggunaan laporan keuangan. Nah, apabila pemerintahan desa tidak transparan, barulah kita mengadakan laporan ke pihak yang berwenang. Dalam hal ini seperti saya sampaikan di awal, bahwa laporan ini bisa kita lakukan ke BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai auditor eksternal di dalam instansi pemerintahan. BPK tidak akan langsung memeriksa daripada entitas pemerintahan tersebut, namun BPK akan melakukan suatu predication atau suatu penelaahan awal bahwa penyalahgunaan dana desa telah terjadi, akan terjadi, atau sedang terjadi. Kalau dalam predication tersebut tidak ditemukan unsur-unsur yang kuat untuk dilakukan pemeriksaan, maka BPK tidak akan memeriksa. Nah, sebaiknya kalau ada kecurigaan daripada masyarakat, harus mengumpulkan bukti-bukti awal dulu yang kuat, saksi-saksi yang kuat untuk dilaporkan ke BPK, sehingga predication daripada BPK ini menghasilkan kesimpulan bahwa BPK akan melakukan suatu audit terhadap entitas pemerintahan dimaksud. Saya kira begitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Leo atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu ada dari Alexander Pritsdomwulang dari Prodi Akuntansi. Ingin bertanya, apakah tujuan umum dari alokasi dana desa ini hanya untuk penanganan COVID-19 saja atau bagaimana? Baik, kepada Bapak Reno, Ibu Citra, dan Bapak Leo atas tanggapan dari pertanyaan Alexander ini, silakan. Mungkin lebih tepat ke Pak Reno ya Mbak yang menjawab itu. Oke, Karena itu monggo Bapak Reno. monggo Pak Reno. Baik. Jadi untuk dana desa ini tentunya ada aturannya. Jadi minimal 0,8%, 8% ya maaf, 8% itu untuk minimal ya untuk PPKM mikro. Artinya untuk kegiatan masyarakat relawan dalam rangka penanggulangan COVID. Kemudian untuk BLT ini juga sudah ada aturannya yang disampaikan
kepada masyarakat. Kemudian yang lainnya adalah untuk proyek padat karya tunai tadi. Jadi masyarakat mengerjakan proyek yang mereka usulkan, kemudian mereka mendapatkan upah tunai dari proyek tersebut. Sedapat mungkin ini masyarakat yang tidak mampu, yang betul-betul nanti membutuhkan dana ya untuk kesehariannya, maka kita pekerjakan untuk padat karya tunai. Jadi sudah ada, cuma nanti kita untuk kaitan sama pembagian dan sebagainya, nanti kita kan ada musyawarah. Jadi musyawarah lah yang keputusan tertinggi untuk menentukan besaran-besarannya sesuai juga aturan juga. Jadi kalau aturannya sudah dipatok 8%, minimal ya kita minimal harus menganggarkan seperti itu. Ya, ini semua dan semua ini selalu dihadiri oleh pendamping desa ya, karena pendamping desa itu ya setiap saat ini ada warningnya ya, Pak ini kelebihan Pak, ini kurang dan sebagainya. Jadi kita kepala desa itu tidak boleh ya meremehkan adanya pendamping desa, adanya dari inspektorat dan sebagainya, karena kita dipilih oleh masyarakat serta merta kita harus mempunyai kekuasaan yang lebih. Tidak. Yang penting dalam hal ini kita mau belajar, mau mendengarkan. Kenapa? Karena kita punya keterbatasan. Ini semua hal yang baru yang harus kita sadari bahwa kita ini sebagai pimpinan harus menerima masukan. Jangan sampai kita menggunakan kekuasaan kita tanpa kita meminta pertimbangan dari yang seharusnya kita minta. Seperti tadi ada BPD atau BPK, kemudian dari pendamping desa, kemudian atas kita capat dan lain sebagainya. Perangkatnya ini adalah sesuatu kunci sukses untuk kita penyelenggaraan pemerintah desa supaya nanti kita aman, melindungi kita sendiri. Menurut saya seperti itu. Begitu. Jadi tadi sudah sampaikan semuanya bisa diakomodir dengan dana desa. Terima kasih Bapak Reno atas jawabannya. Kepada Ibu Citra dan Pak Leo, ada yang ingin menanggapi? Saya enggak Mbak, udah. Kayaknya pertanyaannya masih banyak soalnya itu. Pak Leo? Tidak. Oh iya, baik. Kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Cynthia Devi dari Prodi Akuntansi ingin bertanya, untuk penerima bantuan PKH atau BLT dan lainnya itu dilihat dari kalangan masyarakat yang seperti apa? Monggo, mungkin Bapak Reno terlebih dahulu. Baik, jadi memang ada kriteria ya, kalau dulu pemerintah menempatkan 18 atau 14 kriteria. Cuman kalau di Condong Catur ini kita juga harus melihat bahwa di Condong Catur itu kalau dilihat dari atapnya, atap bambu tidak ada, tanahnya yang masih lantai tanah tidak ada, semua malah sekarang sudah ada yang banyak yang keramik. Kemudian dilihat dari segi tidak makan makannya hanya sekali, kalau tempat kita makan pasti 3 kali sehari. Dan banyak-banyak lagi yang kemungkinan ukuran-ukuran yang ditempatkan pada kami untuk itu tidak akan masuk. Nah, perlu adanya yang namanya kesepakatan bersama yang melibatkan RT RW, ada kader kesehatan, ada kader sosial yang ada itu untuk bagaimana menseleksi dari usulan yang ada. Tidak mungkin semua usulan itu kita terima semua, itu dananya nggak akan cukup. Makanya ada prioritas, si A, si B, si C, dengan pertimbangan yang ada, itu kita melakukan kita tulis dalam berita acara bahwa ini karena mungkin punya penyakit penyerta sehingga butuh biaya yang banyak. Ini karena ditinggal suaminya, ini tidak ada pekerjaan. Ini adalah hal-hal yang mungkin lebih tepat untuk ukurannya tempat kami. Kalau yang sekedar fisik, ini nggak layak karena lantainya sudah bukan lantai tanah lagi, dindingnya juga bukan dinding kayu lagi, ini dindingnya sudah dinding beton dan sebagainya. Tentunya kalau di masyarakat Condong Catur akan sama sekali tidak akan sesuai. Jadi perlu kita adanya yang namanya kesepakatan bersama. Inilah yang terjadi di Kelurahan Condong Catur. Kalau serta-merta semua kriteria yang ada dari pemerintah pusat kita lakukan, bisa jadi di Kelurahan Condong Catur tidak ada yang terima nanti, akan sangat memberatkan. Nah, mungkin demikian dari jawaban saya. Baik, terima kasih kepada Bapak Reno. Ibu Citra dan Bapak Leo ingin menanggapi dari pertanyaan. Oke, mungkin saya tanggapin sedikit. Ini sebenarnya beberapa pertanyaan ini hampir sama ya, pertanyaan ini hampir sama. Jadi pada dasarnya aturan dibuat pemerintah itu kan sifatnya general, sifatnya umum. Nah, nanti akan dikembalikan lagi kepada pemerintah desa masing-masing untuk menentukan kriteria sesuai dengan kondisi desa masing-masing. Seperti tadi yang disampaikan Pak Reno, tidak mungkin kita menemukan di Condong Catur misalnya yang atap bambu dan sebagainya, mungkin sudah tidak
tidak bisa ditemukan. Makanya ada kesepakatan bersama. Nah, disinilah sebenarnya fungsi komitmen organisasi untuk kita melakukan verifikasi dan juga supaya kita bisa bantuan itu tepat sasaran. Nah, makanya secara general nanti kita bisa melihat kriteria yang diberikan kepada setiap desa untuk bantuan BLT itu sebenarnya bisa kita tanyakan kriterianya apa sih, misalnya yang sudah janda, yatim atau apa dari sisi, dan itu bisa berbeda di tiap desa. Apalagi misalnya kita kalau mau kita samakan Condong Satur sama desa di daerah utara ya pasti akan berbeda. Nah, mungkin itu saja Bu Yana, terima kasih. Baik, Bapak Leo ingin menanggapi? Ya, dari saya sedikit aja. Jadi yang dijelaskan oleh Pak Rino dan Bu Citra itu adalah suatu bentuk cerminan daripada principle based accounting. Jadi segala sesuatunya diserahkan kepada pemerintah desa atau akuntan-akuntan atau auditor dalam menerapkannya. Kebebasan yang dimaksudkan di sini adalah kebebasan yang bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pengelolaan dana desa. Kalau itu adalah dana yang diterapkan kepada desa. Ya, dari saya itu aja. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ini kita ada pertanyaan lagi dari Aditya Juan Carlos dari Prodi Akuntansi ingin bertanya kepada Bapak Reno Chandra selaku Lurah Condong Catur, apakah ada suatu kelompok atau orang-orang khusus yang mengawasi penggunaan dana desa untuk bantuan COVID ini, nggih, Pak? Terima kasih banyak. Jadi yang jelas kita setiap berkala kita menerima masukan dari semua yang berkepentingan terhadap dana desa. Yang pertama tentunya dari inspektorat, kemudian juga kadang ada berkala kita diacak ya, diseleksi desa-desa ini dari kementerian, kemarin dari Kementerian Desa. Kemudian juga ada dari beberapa universitas juga masuk ke tempat kita bagaimana menilai, meminta laporan. Jadi kami Pak, jadi kami ini sangat terbuka sekali. Ini namanya APBDes desa, APBDes kelurahan ini ada perincian ini boleh dibaca siapa saja. Bahkan kami menawarkan ini siapa dari beberapa institusi kampus ini setiap tahunnya melihat bagaimana efektivitas, bagaimana pengelolaannya, perinciannya ini kita berikan langsung. Ya, baik Sovel, kita terbuka sekali. Ini yang namanya kitabnya desa ya, Pak. Apa yang kita lakukan ini. Jadi ini tebal ini perinciannya. Jadi kita di sini terbuka sekali. Kita berikan apa dari masyarakat. Kemudian berkaitan dengan pemantauan ini memang semakin banyak yang memantau, bagi saya semakin lega karena mereka sudah tahu bahwa kita itu tidak main-main. Karena kita tidak ada istilahnya sedikit pun untuk mengalihkan untuk kepentingan pribadi, baik saya sampai anak buah saya. Artinya bahwa saya itu santai saja, malah senang kalau orang yang khawatir terhadap kita setelah tahu akhirnya yakin bahwa kita itu melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi itu Pak. Jadi yang saya resmi tentunya dari inspektorat, kemudian dari BPK, kemudian juga dari anggota dewan, kemudian juga dari kepolisian karena juga mereka juga salah satu satgas. Ini semua kita terbuka. Jadi, monggo datang ke Condong Catur. Kemudian kalau melihat di luar itu semua kegiatan utuhnya, ini juga kita sudah kita bukukan yang namanya kitab desa itu adalah anggaran belanja perinciannya. Monggo nanti kami tunggu, mungkin semakin banyak yang mengkritik Condong Catur, saya yakin kita akan semakin bagus. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Reno. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Diva Mezahra. Ingin bertanya terkait dana desa. Alokasi dana desa seringkali digunakan untuk kepentingan pembangunan. Sementara itu dana desa saat ini berkepentingan juga untuk mengantisipasi permasalahan COVID-19. Dalam sektor lain seperti ekonomi hampir juga runtuh akibat dampak pandemi. Dewasa ini sektor ekonomi desa seringkali bertumbuh dari sektor pariwisata seperti desa wisata, desa kreatif, dan lain-lain. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara memanfaatkan dana desa untuk menguntungkan desa di berbagai sektor selain dari sektor pariwisata.
Kemudian yang kedua, laporan keuangan desa apakah hanya bisa dilihat oleh Pak Kades dan anggota pejabat desa saja? Bagaimana agar warga juga bisa mengetahui terkait perkembangan dana desa dan agar bisa memberikan aspirasinya? Terima kasih. Baik, kepada Bapak Reno, Ibu Citra, dan Bapak Leo, atas tanggapan jawabannya. Iya. Jadi sekali lagi ya, untuk dana desa ini tadi sudah kami sebutkan bahwa ini bisa digunakan untuk penanganan COVID, juga untuk pembangunan supaya tetap berjalan juga, walaupun ada refocusing untuk BLT tadi. Namun demikian dengan pembangunan itu kita juga bisa adanya PKT. PKT itu padat karya tunai tadi ya, yang masyarakat tidak mampu untuk bisa dipekerjakan. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan bagaimana dana desa juga dana-dana ini bisa juga untuk menggerakkan sektor ekonomi. Jadi di desa itu ada yang namanya pasar desa, termasuk salah satu aset desa di mana ini adalah menghasilkan PAD bagi desa. Nah, pasar desa itu bagaimana supaya di era pandemi ini juga bisa aman? Tentunya kita ada penanganan khusus untuk aset-aset desa, terutama pasar desa tadi, supaya masyarakat aman belanja di sana, tidak takut. Kemudian dari pedagang juga diberikan motivasi supaya pedagang aman di pasar. Nah, inilah salah satu tugas juga supaya sektor ekonomi yang paling mendasar yaitu pasar itu bisa berjalan. Saya setiap Jumat itu saya pasti ke pasar. Saya mendengarkan apa keluhan pedagang, juga untuk pelanggannya kami dengarin apa saja yang perlu kami benahi di pasar, sehingga pasar itu tetap dari desa ini betul-betul menyatu dengan pasar. Dan saya berharap juga masyarakat yang bekerja di situ juga nyaman, karena kita saya pimpinan juga memperhatikan keluhan-keluhan yang ada di sana, keluhan keamanannya, kenyamanannya. Nah, ini dana-dana itu juga bisa masuk ke sana untuk apa? Dalam rangka untuk peningkatan kualitas pasar desa. Kemudian yang lainnya, kita secara berkala juga melihat UMKM di tempat kami. Kalau kami itu UMKM-nya biasanya ya kafe, tempat jajan-jajan, ini yang ada di tempat kami itu banyak sekali. Kemudian ya pokoknya yang intinya mendukung kegiatan anak kos itu pasti banyak sekali. Jadi kita di sana juga istilahnya mensupport dukungan untuk kafe-kafe yang ada sekitar, untuk jajan-jajan dan sebagainya, itu kita dukung dengan apa? Ya kalau ada acara rapat, ya kita nggak rapatnya mungkin kita bisa booking di tempat-tempat di sekitar kita itu biar mereka jalan. Ada acara-acara kunjungan kita masukkan ke sana. Jadi tidak perlu di kantor, jadi bisa di sana. Buat apa? Buat mereka juga percaya bahwa dengan protokol kesehatan itu kita juga melaksanakan rapat kerja di sekitar kita. Nah, itu juga menambah semangat bagi UMKM yang di sekitar kita. Ini salah satunya seperti itu. Nggih, ngoten. Nggih, baik Bapak Reno, Ibu Citra, dan Bapak Leo, ada yang ingin menanggapi? Ya sedikit itu mungkin sama pertanyaan dari Mbak Alvinda tadi sebenarnya udah dijawab ya Mbak Yana sama Pak Reno yang masalah peraturan. Jadi saya sedikit menambahkan bahwa dan apa yang disampaikan Pak Reno itu tadi sebenarnya menjadi sebuah masukan ya, bisa masukan ada sebuah alternatif bahwa desa sebagai salah satu sebuah entitas itu bahkan organisasinya juga memberikan kontribusi secara ekonomi terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Kalau seperti itu, kalau kita orang Jawa bilang kan diopeni gitu ya, diopeni. Artinya itu sesuatu yang sederhana mungkin yang disampaikan Pak Reno tadi, misalnya rapat di kafe-kafe mereka. Tapi dari yang sederhana itu saya pikir nanti akan meningkatkan tingkat trust warga itu kepada Pak Reno. Makanya mungkin Pak Reno nggak perlu lagi kampanye ya, karena warganya mungkin sudah pada tahu ya Pak Reno sering keliling-keliling. Artinya apa? Dari situlah mungkin warga juga akan melihat bahwa saya punya pemimpin yang memberikan istilahnya itu sama-sama berjalan lah di tengah pandemi yang tidak pasti itu. Pemerintah juga memberikan kontribusi, artinya memberikan, yuk kita keliling, misalnya hari ini rapat di tempat mana, hari ini di tempat mana, memberikan sebuah solusi sehingga ekonomi itu masih bisa berjalan, walaupun mungkin tidak seperti biasanya. Ya, mungkin itu yang perlu disampaikan tambahan saya. Jadi kemudian masalah laporan desa itu sebenarnya
Kalau tadi Pak Reno sampaikan, kalau kita mau ke Condong Catur bisa dapat semua. Sebenarnya kalau di desa lain itu kita bisa melihat ada plang gitu ya. Biasanya setiap desa itu pasti bikin plang itu ditempatkan di beberapa tempat gitu, bisa di depan ke desa, kemudian nanti di beberapa, kalau di tempat saya itu ada pedukuhan, ada RW, itu pasti ada satu plang di situ. Cuman memang kan itu sifatnya secara general ya, nggak semua orang itu akan tiba-tiba berhenti terus mantengin atau ngeliatin ini dananya dipakai buat apa gitu kan enggak. Tapi dari situ sebenarnya transparansi itu sudah dilakukan. Hanya mungkin ya secara general apakah semua desa sudah melakukan transparansi seperti itu? Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Nah, itu sebenarnya akan menjadi sebuah sebuah masalah yang dari sisi akademisi itu nanti mungkin bisa diteliti sehingga kita bisa melihat secara general sebenarnya transparansi di dalam pemerintahan desa itu sudah dilakukan atau enggak? Bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat terhadap anggaran desanya, apakah baik atau tidak baik? Mungkin itu saja. Terima kasih, Bu Yana. Baik, terima kasih kepada Ibu Citra atas tambahannya. Kemudian Pak Leo ingin menanggapi? Ya, dari saya sedikit aja. Jadi setiap laporan keuangan pemerintahan desa, setiap dana yang digunakan adalah dana negara, kita semua berhak untuk mengetahuinya. Setiap masyarakat, setiap lapisan masyarakat, setiap individu berhak untuk mengetahuinya. Namun di sini ada suatu perwakilan, yaitu Badan Permusyawaratan Desa dan anggota-anggotanya seperti yang ada di slide saya itu merupakan perwakilan daripada masyarakat untuk mengetahui akuntabilitas daripada penggunaan dana desa. Mungkin perwakilan saja tidak cukup, ada sedikit keingintahuan dari masyarakat untuk mengetahui penggunaan dana desa. Mungkin desa juga bisa menciptakan sistem informasi kepada masyarakat dalam bentuk website dan segala macam bentuk seperti itu, dan juga sesekali waktu mengadakan suatu permusyawaratan dengan seluruh penduduk di desa tersebut sehingga segala unek-unek permasalahan di desa mampu diutarakan kepada pemimpin desa tersebut dan juga Badan Permusyawaratan Desa. Kalau dari saya seperti itu, terima kasih. Terima kasih Bapak Leo. Kemudian karena memang keterbatasan waktu, jadi di sini dua pertanyaan lagi, yaitu ada dari, baik sebentar. Di sini ada pertanyaan dari Alvinda Damayanti dari Prodi Akuntansi, izin bertanya, saat pengolahan dana desa sendiri itu ada aturannya. Kemudian aturan itu sendiri hanya dibuat oleh pemerintah oleh pemerintah saja atau juga aturan yang dibuat oleh desa itu sendiri atau juga aturan, maksudnya begini, mungkin ingin bertanya bahwa memang pengolahan dana desa sendiri itu kan ada aturannya. Nah, kemudian aturan itu apakah dibuat oleh pemerintah saja atau memang aturan dibuat oleh desa itu sendiri, begitu. Kemudian kepada Bapak Reno, Bu Citra dan Pak Leo, silakan tanggapannya. Silakan. Baik. Jadi memang ada prosentase ya, prosentase misalnya untuk PPKM mikro minimal 8%. Nah, kita dari desa itu menjabarkan 8% itu dari 1 miliar itu berapa? Dari 100 hampir 100 jutaan. Nah, ini untuk apa saja? Ini kan dari tugasnya desa, tugasnya kelurahan bagaimana membelanjakan itu. Kemudian rambu-rambunya jelas sudah ada untuk penanganan COVID. Yang pertama mungkin untuk kegiatan disinfektan, kemudian juga untuk jaduk, untuk dan lain sebagainya sudah dirinci itu. Selagi kita sesuai dengan instruksi menteri kemudian sampai instruksi bupati itu saya rasa itu sudah cukup aman bagi kita. Nah, dan itu juga sudah memenuhi kebutuhan masyarakat secara dasar. Nah, itu saja yang kita lakukan. Dengan respon yang cepat, kita segera rapat, segera kita cairkan kepada yang berat. Inilah salah satu bentuk dari ketugasan kita. Ini juga. Nah, inilah yang kadang kala kita tuh menunggu
menunggu nanti dulu dan sebagainya. Padahal yang bawah itu mendesak. Nah ini kadang yang terjadi di situ. Kemudian dari atas ini kurang mengawal. Pak, ini sudah kita cairkan. Ini ada waktu untuk limitnya, paling lambat sekian harus dicairkan. Nah ini kan juga memberi kewajiban kepala desa untuk segera mengeksekusi. Kadang-kala kan kita wah nunggu-nunggu, wah ini belum ada yang mencairkan, masih santai-santai. Oh ini untuk apa? Lihat kelurahan lain untuk apa saja perinciannya. Kadang kan seperti itu. Padahal kita sudah bisa membaca instruksi di situ. Nah inilah. Tapi jangan lupa bahwa ini semua adalah kita perlu rembukan, taren semuanya dari lembaga desa, kemudian juga dari tokoh masyarakat. Ini yang paling aman bagi kepala desa apabila memenuhi hal-hal yang mungkin masih meragukan. Ini bisa kita rebut bareng-bareng. Ini yang terjadi di Condong Catur. Demikian. Oke, terima kasih Pak Reno. Ke Pak Leo, ingin menambahkan? Atau kita lanjut ke pertanyaan terakhir? Lanjut aja, Mbak. Oke. Lanjut aja, Bu Yana. Ya, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Ini ada yang ingin bertanya kepada Mas Supriyanto. Dipersilahkan. Terima kasih, Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber yang telah memberikan narasinya terkait webinar pada siang hari ini. Mungkin saya bertanya kepada pemateri 1 sama pemateri kedua, yang di mana tadi tentang luas wilayah desa tertentu, yang di mana saya ambil poin di situ adalah ada hotel yaitu 7. Pada saat itu terjadinya sebuah dampak virus sehingga peraturan-peraturan dari pemerintah itu turun, yaitu lockdown atau apa tadi saya salah nggak dengar. Nah, itu poin pertama. Nah, yang kedua adalah saya bertanya kepada pemateri kedua, yang dimana tadi saya mengambil poinnya itu ada 74 triliun atau 47 triliun tadi dana untuk COVID-19 ini. Nah, tadi juga berbicara tentang hukum. Kira-kira hukum apa yang diterapkan begitu? Supaya kami juga paham, walaupun kami jurusan manajemen di sini, tapi setidaknya kami juga hukum apa yang diterapkan oleh pemerintah sehingga mengikat suatu lingkungan tersebut. Sehingga masyarakat di sekitar tersebut tidak bisa beraktivitas, tidak melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Sekiranya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bapak Reno, Ibu Citra, dan Bapak Leo, tanggapannya. Dipersilakan. Ya, tadi mohon maaf kurang jelas ya kaitan dengan lockdown tadi ya, atau gimana sih? Mungkin ini Pak, di Condong Catur kan ada banyak kampus, hotel, dan lain sebagainya ya Pak ya. Nah, saya tangkap tadi berkaitan dengan adanya penetapan lockdown ini ya, berdampak enggak misalnya pada desa juga, kemungkinan besar seperti itu pertanyaannya Pak. Baik, jadi di lingkungan Kelurahan Condong Catur memang banyak, ada beberapa hotel, kampus, rumah sakit yang mungkin banyak tenaga kerja di situ. Dan kami sampaikan pula bahwa di beberapa itu memang ada yang namanya untuk pekerjaannya ini ada yang dirumahkan, kemudian ada yang di sistem shift-shiftan, mungkin kerja 1 minggu dibagi 3 dan sebagainya supaya nanti untuk hal yang terakhir yaitu PHK bisa dihindari. Kemudian yang selanjutnya bahwa dengan adanya lockdown tadi memang kerasa tadi karena kita kan sebagian besar jasa ya Mas ya di keluarga kami itu mata pencariannya. Jadi ketika itu tadi di lockdown kemudian tidak ada tatap muka di kampus, ini memang sampai saat ini masih kerasa sekali. Tadi misalnya pemondokan saja berapa ribu kamar di tempat kami kosong. Ya, berapa yang tutup untuk fotokopi, jasa laundry, jasa makanan, ini berapa ratus yang tutup. Inilah sampai kita menunggu nanti dari pemerintah untuk bisa ada kebijakan untuk tatap muka. Mungkin setelah vaksinasi ini sudah berapa persen tercover, mungkin baru ada kebijakan. Mungkin demikian dari kami.
Baik, Ibu moderator, Ibu Citra. Ya, oke. Jadi bisa saya pertanyaannya izin menanggapi enggak di moderator? punya. Waktunya sudah mepet, Mas. Ya, Oke, terima kasih Bu ya. moderator. Terima kasih juga kepada Pak Reno yang telah menjawab pertanyaan saya. Saya menangkap di situ di hotel tersebut adalah dibuka, walaupun ada yang dikerjakan 3 kali dalam 1 minggu, 2 kali dalam 1 minggu. Berarti secara garis besar yang saya ambil adalah di daerah tersebut atau di desa tersebut hotel itu dibuka, tapi tempat-tempat kerja lain itu tidak dibuka begitu, sehingga pendapatan masyarakat di situ juga terpacu begitu. Berarti kata lockdown ini itu kurang tepat di situ sebenarnya, karena keadilan yang diterapkan oleh pemerintah di situ nggak ada, karena hanya memihak pada satu posisi yang dimana hotel-hotel itu dibuka sementara pekerjaan-pekerjaan yang lain itu tidak dibuka begitu. Kira-kira gimana itu Pak terkait pemerintah itu seperti itu? Terima kasih. Ya, jadi kita lihat ya yang namanya lockdown ya, atau PSBB dan sebagainya itu ada syarat dan ketentuannya. Ya, jadi bukan masalah membeda-bedakan, enggak. Kalau kita lihat di Condong Catur ini kan kemarin pada waktu memang hotel harus off, tidak menerima tamu dan sebagainya, kan sudah ada surat edaran, tentunya ini dari kabupaten. Jadi kalau di tingkat desa ini kan menjalankan apa yang menjadi ketentuan yang berlaku di pemerintah atasan kita. Kemudian kita hanya melindungi masyarakat kita yang bekerja dimanapun, ini jangan sampai ter-PHK. Minimal mereka bisa dirumahkan, kemudian dengan pendapatan yang baru minim, itu masih bisa ada dipekerjakan. Jangan sampai mereka lost job, kehilangan pekerjaan. Ini yang kami upayakan pendampingannya kepada beberapa hotel, beberapa kampus, beberapa rumah sakit yang mempekerjakan warga saya. Jadi sifatnya kami itu ketika ada aturan yang nantinya masyarakat kita nanti kehilangan pekerjaan, saya sebagai kepala desa tidak mau begitu saja masyarakat kami di PHK. Nah, kita minta bahwa inilah bagaimana sudah mungkin ini kita semua menyadari bahwa ini pekerjaan itu penting sekali, jangan sampai mudah mengeluarkan keputusan untuk PHK. Ini yang kami jaga, komunikasi dengan beberapa pihak-pihak yang ada di kelurahan ini. Ini maksudnya begitu, Pak. Jadi kalau kaitan itu harus lockdown dan sebagainya, itu bukan kewenangan dari lurah kalau harus melockdown dan sebagainya. Yang saya selamatkan adalah warga kami yang bekerja di sektor-sektor tadi supaya terlindungi dan supaya tetap mendapat pekerjaan. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Reno. Mungkin ada tanggapan sedikit dari Bapak Leo atau Ibu Citra? Mungkin saya sedikit ya Mbak sebagai penutup sesi ini. Ini sebenarnya ada satu pertanyaan yang sebenarnya sudah dijawab ya. Jadi menanyakan masalah kenapa hanya segelintir warga di desanya yang hanya mendapatkan bantuannya. Mungkin nanti secara ini bisa ditanyakan kepada pemerintah daerahnya masing-masing. Tapi yang berdampak pada COVID tadi, pernyataan lockdown, memang salah satu menurut saya salah satu desa yang punya dampak secara ekonomi besar itu terdampak pandemi itu salah satunya Condong Catur. Karena saya dulu juga kampus di UPN di Condong Catur, itu berapa banyak ribu kos-kosan yang kosong. Artinya pendapatan tidak ada, tapi pengeluaran ada. Karena kan harus maintenance ya, harus maintenance. Masa kos-kosan dibiarin kotor kan nggak mungkin. Tapi dari sisi pendapatan tidak ada. Nah, tadi yang disampaikan Pak Reno itu adalah kebijakan secara internal beliau sebagai kepala desa yang berusaha untuk melindungi warganya dari kebijakan secara umum pemerintah mengadakan lockdown. Lockdown itu juga sifatnya sebagai melindungi. Jadi kalau kita mensikapi lockdown itu sebagai sesuatu hambatan, tentu saja mindset kita akan berbeda. Tapi kalau lockdown itu sebagai sebuah cara pemerintah melindungi warganya, maka diharapkan instansi yang terkait di bawahnya dalam hal ini adalah kelurahan, desa, menggunakan dana desa itu untuk mengantisipasi warganya yang mungkin terkena PHK dan lain sebagainya dengan pemenuhan jatah hidup, pemenuhan BLT dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu poinnya ya Mas Supriyanto. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Yana. Terima kasih Bu Citra. Pak Leo ada tambahan sedikit? Ya sedikit.
karena waktunya sudah tidak cukup, jadi setiap penyalahgunaan dana desa pasti ada hukumnya, hukum pidana yang nanti. Jadi, namun begitu, setiap penyalahgunaan dana desa, kecurangan hanya akan kita anggap sebagai dugaan sampai dibuktikan di dalam pengadilan. Karena adanya principle based accounting, principle based dalam penggunaan dana desa, maka kita membutuhkan keterangan ahli bahwa apa yang digunakan, apa yang dilakukan oleh kepala desa dan jajaran di bawahnya adalah sesuai dengan prinsip-prinsip yang diizinkan atau tidak. Kita membutuhkan keterangan ahli untuk kemudian hakim atas dasar pemahamannya, atas dasar dua alat bukti dan hati nuraninya memutuskan suatu perkara. Demikian menurut saya. Terima kasih. Baik, hadirin Bapak, Ibu, dan juga teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Alhamdulillah, rangkaian sesi diskusi pada hari ini terlaksana dengan baik dan lancar. Baik, Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada keynote speaker, narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Reno, Ibu Citra, Bapak Leo, dan juga Ibu Cipta Sari sebagai keynote speaker yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan terima kasih kepada audiens yang sudah hadir dan menyimak dengan antusias diskusi kita pada pagi hari ini. Boleh aplaus untuk kita semuanya? Baik, saya Miftah Fitriana, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Habibah selaku MC. Monggo Ibu Habibah. Baik, terima kasih Bu Yana untuk moderator pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah rangkaian acara yang sudah kita lewati bersama. Terima kasih untuk para pemateri dan juga teman-teman mahasiswa yang sudah berpartisipasi dalam acara pada pagi hari ini. Sebelum menutup acara, saya mau ada sesi foto bersama untuk teman-teman mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen sekalian bisa mengaktifkan videonya terlebih dahulu. Sebentar saja, kita take 1-2 ini ya, gambar aja. Oke, untuk teman-teman mahasiswa bisa mengaktifkan semua videonya atau Bapak Ibu sekalian. Oke. Yang lainnya? Baik, coba lihat ke kamera, saya hitung 1, 2, 3. Mbak, coba tag satu lagi, Mbak. Oke, saya minta tolong diangkat jempolnya semuanya. Jempolnya mana? Jempolnya, jempol. Oke, jempolnya mana? Oke, Bu Yana siap tag 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini, Bapak Ibu sekalian. Demikianlah rangkaian acara yang sudah kita lewati pada Sabtu hari ini. Semoga tetap dalam keadaan sehat. Sebelum mau melakukan apapun, cuci tangan dulu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi, baik dalam kata-kata juga. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Citra, Pak Pak Leo, Reno. terima kasih. Pak Reno, terima kasih Pak Reno. Terima kasih. Terima kasih. Pak Reno. Sampai jumpa. Terima kasih. Pak Pandu, halo. Pak. Terima kasih Bu Habibah, Bu Yana. Ya. Sama Bu Citra. Bu Citra. Izin lab, izin live ya. Ya, saya juga izin lab. Oke, monggo Bapak Ibu yang mau live silahkan. Terima kasih teman-teman mahasiswa semua. Izin keluar ya Bu.